Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari program studi perbankan syariah kelas 5D kelompok 7 yang terdiri dari Sri Mulyanti, saya sendiri Ersa Depila, dan Yongsi Perdina. Judul dari pembahasan kami yaitu prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Langsung saja kami ingin menjelaskan hasil dari pembahasan kami. Terima kasih. Bagian A. Pengertian prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati atau prudent yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent juga dapat diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian atau prudensial. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, berdasarkan profesionalisme dan iktikat baik. Poin B. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35, yaitu yang pertama, Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan yang kedua, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan, serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dan yang ketiga, neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan yang keempat, Bank Indonesia dapat menerapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Poin C. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudent banking adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuadi, prinsip kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit atau pembiayaan di samping sebagai perwujudan dari prinsip prudensial banking dari seluruh kegiatan perbankan. Dan yang kedua, untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur. Baik, selanjutnya yaitu poin D, prinsip kehati-hatian dalam syariah. Pengertian prinsip kehati-hatian oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4. Semua bank, baik bank syariah maupun bank konvensional tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau prudential standar. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap banknya maupun terhadap pengurus dan pemiliknya, namun juga
diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri, raksasa, atau para konglomerat hanya diharuskan membayar peminjam modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan miliaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal, para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dengan yang dirasakan oleh para pemberi modal atau para penyimpan uang di bank, yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Terus selanjutnya, pembiayaan syariah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, di mana bank syariah bisa berkedudukan baik sebagai sahibul mal atau penyandang dana maupun berkedudukan sebagai mudorib atau pengelola, atau hanya berkedudukan sebagai penghubung saja atau arranger antara nasabah dengan pengguna dana. Kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga terpelihara kondisi kesehatannya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.